Gadis itu menengok keluar jendela dan melihat pemandangan mengerikan. Di depan jendela tetangga, berdiri bayangan hitam. Sadar ada yang aneh, ia langsung berlari ke rumah Kak Jin. Sambil mengetuk pintu, ia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Namun Kak Jin tidak mempercayai ucapan Anna, karena di rumah hanya ada dirinya sendiri. Keponakannya sedang pergi mengikuti kegiatan komunitas, jadi tidak mungkin ada orang lain yang muncul. Namun bagaimanapun juga, Anna tidak mungkin berbohong tanpa alasan. Demi keamanan, mereka mengambil tongkat bisbol untuk berjaga-jaga, lalu memeriksa setiap sudut ruangan. Tetapi setelah berkeliling, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Karena tidak ada pilihan lain, Anna pun terpaksa pulang dengan tangan hampa. Namun yang mengerikan adalah, saat Anna pergi, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari kalasi, dan hasilnya pun disebut. Keesokan paginya, keponakan yang pergi mengikuti kegiatan pun kembali. Karena ia masih khawatir dengan kejadian semalam, ia pun ikut datang ke rumah Kak Jin. Rumah itu sangat sunyi. Ketika mereka naik ke lantai atas untuk mencari saudari Jin, mereka ketakutan melihat apa yang mereka temukan. Mereka langsung menghubungi polisi. Ketika polisi tiba di lokasi kejadian, mereka memeriksa area tersebut tetapi tidak menemukan jejak yang mencurigakan. Kesaksian Anna menunjukkan bahwa sosok yang dilihatnya tadi malam pastilah si pembunuh. Namun polisi tak percaya. Berdasarkan pengalamannya, saudari Jin orang baik dan tak mungkin dibunuh. Ia menduga Jin terpeleset usai mandi. Anna lalu teringat Jin dan tukang reparasi, Dajuang, sering bertengkar. Jin bahkan sering melapor. Ia curiga Dajuang membalas dendam, tapi polisi butuh bukti hasil autopsi. Kematian saudari Jin memukul keponakannya. Ibu Anna membawanya pulang sementara. Ibu Anna berpesan agar Anna tak ikut campur dan tunggu polisi selesaikan semuanya. Anna menyetujui secara lisan, tetapi diam-diam dia mengikuti Dajuang. Dia mengikutinya sampai ke sebuah bar, dan setelah Dajuang masuk, dia diam-diam mengikutinya masuk juga, dan mendapati Dajuang sedang menukar isi tasnya dengan orang asing. Tepat saat itu, Dajuang menoleh dan melihat Anna bersembunyi di sudut. Dajuang tidak mengerti kenapa Anna mengikutinya, dan sebelum dia sempat bertanya, Anna sudah menuduh apakah isi tasnya adalah perhiasan milik Nyonya Jin. Mendengar itu Dajuang langsung tertawa dan mengatakan bahwa isi tasnya hanyalah alat-alat perbaikan biasa. Karena bisnis di tokonya sedang sepi, dia terpaksa menjual alat-alat tersebut demi bertahan hidup. Besoknya, hasil autopsi Nyonya Jin keluar. Ia tewas akibat pukulan benda tumpul, bukan kecelakaan. Ini membuktikan pembunuhan, dan keponakannya jadi tersangka utama karena dialah ahli waris tunggal Nyonya Jin. Namun, ternyata saat kejadian, keponakannya sedang di luar dan beralibi kuat. Saat buntu, Anna melihat foto pria asing di kamera. Itu Lao Bai, sosok yang dibenci Nyonya Jin. Anna pun bertanya pada keponakannya. Dia bilang, pria itu terus mendekatinya, membuat Nyonya Jin jijik dan menyuruhnya menjauh. Saat Anna bertanya lagi, keponakannya mendadak emosional, lalu langsung pindah ke rumah Nyonya Jin. Anna terkejut dengan tindakan ini, tapi tidak terlalu ambil pusing. Suatu hari, dia melihat keponakannya dan Lao Bai di mobil yang sama dengan panik. Anna segera membuntuti mereka, melewati jalan pegunungan terjal hingga berhenti. Mereka tiba di hutan tersembunyi. Anna diam-diam mengikuti namun bingung melihat aksi mereka. Saat Anna bersiap mengambil bukti, keduanya hendak pergi, tapi Anna tak sengaja menginjak ranting. Suara itu mengejutkan mereka.